Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Dan kita mau bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan buat penyertaannya di sepanjang hari-hari hidup. Sebab Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Sehingga Engkau selalu ada di sepanjang perjalanan itu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang dimaksud, hormat syukur. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang
akhirnya terima puji kita berkumpul pemulihan penyembah kita bermasuk meninggikan nama Yesus. Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, terima puji hormat syukur. Kami berkumpul Tuhan, kita berkumpul memujikan menyembah kita bermasmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, yang terima puji hormat syukur. Ya terima puji hormat syukur. Ya terima puji hormat syukur. Kau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima sembah kami. Engkau Allah, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang selalu ada di sepanjang jalan kami. Sebab Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Pujilah nama, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji,
meninggikan namamu. Yesus Tuhan, ya Allah, ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu tinggi luhur, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Nama-Mu ajaib, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Untuk kami mau terus berharap, percaya hanya kepadamu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah.
Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya. Terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal dan setia, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama. Sebab hanya Engkau yang layak. Layak terima pujian kami. Layak terima penyembahan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Memuji, menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Syukur bagimu, syukur, syukur bagimu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa seperti Kau yang setia,
yang tak pernah ingkar janji. Kau yang selalu ada bersama kami. Sedetik pun kau tak pernah tinggalkan. Kau tak pernah biarkan kami sendiri. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih.
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kau segalanya bagi kami. Kau lebih dari cukup bagi kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli, ada? Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke. Kita melanjutkan saat teduh kita yang sudah sampai di pasal yang ke-25 dari kitab Kisah Para Rasul yang sedang kita pelajari. Kemarin di pasal 24 kita sudah melihat bagaimana Paulus di tangan wali negeri Felix, ya, dan kita bisa belajar beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Belajar dari seorang pengacara yang namanya Tertulus, ya, walaupun namanya tulus tapi hatinya tidak tulus, ya. Kita belajar bagaimana dia karena punya maksud-maksud tertentu, dia memuji-muji setinggi langit penguasa pada waktu itu untuk memuluskan niat mereka, ya, tapi tidak kesampaian, ya. Kita juga belajar dari wali negeri Felix, ya, sama aja, dia juga walaupun dia sering memanggil Paulus untuk berbincang-bincang dengan dia, tapi sebenarnya niatnya bukan untuk mendengarkan apa yang disampaikan Paulus, tapi dia berharap Paulus bisa memberikan sejumlah uang untuk menyogok dia, ya, untuk bisa membebaskan dia, tapi semuanya itu tidak terjadi. Dan di ayat terakhir kemarin kita baca, Felix akhirnya digantikan wali negeri yang lain karena mungkin masa jabatannya sudah selesai, ya, oleh Perkius Festus, dan di pasal yang ke-25 ini kita nanti akan melihat bagaimana Paulus di hadapan Perkius Festus. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang pertama. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus, wali negeri yang baru itu, ya, dari Kaisaria ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia,
jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisaria. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Saya bacakan aja perikop yang berikutnya. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar."
tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Ya, jadi kita hari ini bisa melihat bagaimana akhirnya Paulus dihadapkan kepada seorang wali negeri yang baru yang bernama Festus, ya. Konon katanya, ya, Festus ini dikenal lebih baik dari eh, wali negeri yang sebelumnya, dari Felix, ya, karena menurut orang-orang Yahudi pada waktu itu dia dikenal lebih tegas, ya, lebih lebih nada-nadanya lebih berpihak kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika Festus diangkat menjadi wali negeri Judea pada waktu itu merasa di atas angin, merasa bahwa penguasa pasti akan berpihak kepada mereka. Sehingga mereka dengan berani pada waktu itu meminta supaya Festus yang datang ke Yerusalem memerintahkan supaya Paulus dipanggil dari Kaisaria datang ke Yerusalem untuk diadili di Yerusalem. Padahal sebenarnya mereka punya niat untuk membunuh Paulus, mencegatnya di tengah jalan dan membunuh Paulus pada waktu itu. Hanya saja tadi sudah kita baca, ya, Festus menolak permintaan mereka dengan alasan kebetulan dia akan kembali dari Yerusalem ke Kaisaria dan dia akan mengadili Paulus ke sana di Kaisaria maksudnya. Dan untuk mengambil hati orang-orang Yahudi, ya, dia mengatakan bahwa ikutlah dengan saya ke Kaisaria, perwakilan dari kalian, supaya kita mengadili sama-sama Paulus di Kaisaria, ya. Eh, dan akhirnya Paulus pun disidang di Kaisaria, tetapi dari sekian banyak tuduhan-tuduhan jahat yang dilemparkan kepada Paulus, tidak satu pun mereka sanggup membuktikan, ya. Jadi mereka tidak menjumpai atau Festus tidak menjumpai satu pun pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan Paulus pada waktu persidangan tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari, ya? Yang bisa kita pelajari tentu yang pertama dari pribadi atau sosok Festus, ya, wali negeri Festus yang baru ini, ya, kita bisa melihat bagaimana uh, kalau kemarin kita belajar dari wali negeri Felix, dia mengambil keputusan tentu berdasarkan selama ini kelihatannya berdasarkan sogokan, ya, berdasarkan uang, ya. Tapi kalau Festus tipikalnya, ya, ternyata dia mengambil keputusan berdasarkan bagaimana supaya bisa menyenangkan hati orang banyak, ya, bukan berdasarkan kebenaran yang sebenarnya dia sudah tahu di depan matanya atau di dalam hatinya ada kebenaran, ya, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Paulus, tetapi dia tahu bahwa kalau dia menghukum membebaskan Paulus, ya, dia tidak mendapatkan simpati atau tidak mendapatkan uh, apa namanya hati dari orang-orang jauh di orang banyak pada waktu itu. Jadi dia masih mencari-cari alasan apa bisa menahan atau menghukum Paulus pada waktu itu. Jadi tipikal daripada Festus ini adalah membuat keputusan berdasarkan keinginan orang banyak, berdasarkan pendapat orang banyak, berdasarkan apa animo daripada orang banyak pada waktu itu, bukan berdasarkan kebenaran, ya. Sebenarnya kalau berdasarkan uh, undang-undang Romawi pada waktu itu harusnya Paulus ini sudah bebas karena tidak ada kejahatan satupun yang dapat dibuktikan oleh dia, oleh Festus pada waktu itu, ya. Tetapi karena sekali lagi karena si Festus ini ingin menyenangkan orang banyak, akhirnya dia tetap menahan Paulus di penjara pada waktu itu. Nah, tentu kita belajar, ya, supaya uh, kita belajar dari Festus pada
pagi ini ya, supaya kita membuat keputusan, ya, berkata-kata, bertindak, bersikap, ya, bukan supaya menyenangkan untuk orang lain, ya, tetapi dasarnya adalah perbuatan kita, perkataan kita, keputusan kita, sekali lagi dasarnya harusnya adalah sebuah kebenaran, bukan kompromi, ya, bukan untuk menyenangkan hati orang, atau bukan supaya kita dapat diterima di dalam sebuah komunitas, kemudian kita kompromi terhadap ketidakbenaran dengan mengorbankan kebenaran supaya kita bisa diterima di dalam suatu kelompok, supaya kita bisa diterima di dalam suatu eh, apa suatu komunitas, sehingga akhirnya kita tidak tidak berdasarkan sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita bukan berdasar kebenaran, tapi supaya kita bisa diterima, kita bisa bisa diterima di komunitas tersebut, ya. Intinya adalah mari kita eh, dasarkan sikap, perbuatan ataupun keputusan kita hanya karena satu-satunya dasar, yaitu kebenaran atau firman Tuhan, bukan atas supaya kita mau menyenangkan orang lain. Karena akhirnya nanti kita bisa jatuh pada kompromi, kepada dosa, atau kepada ketidakbenaran. Itu yang bisa kita pelajari dari Festus, ya. Kemudian tentu dari Paulus, kalau kita lihat, ya, dengan bertubi-tubi orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala melemparkan bukan satu dua tuduhan, tapi banyak tuduhan yang jahat kepada Paulus, tetapi kita bisa melihat dengan jelas tidak satu pun yang dapat mereka buktikan, ya, karena memang tidak ada pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan Paulus pada waktu itu yang bisa mereka buktikan. Nah, tentu satu hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dari Paulus ini adalah tentu Paulus hidupnya sangat-sangat bersih, ya, sangat berintegritas, ya. Dia tidak ada persoalan dengan hukum, ya, tidak ada pernah melakukan pelanggaran hukum, ya, sehingga tidak ada alasan untuk dia dijerat hukum pada waktu itu. Nah, ini tentu menjadi teladan bagi kita, ya. Mari kita uh, hidup seperti Paulus, ya, punya integritas yang tinggi, ya, tidak berurusan dengan tidak ada berurusan dengan pelanggaran hukum, ya, sungguh-sungguh hidupnya bersih, ya, tidak ada alasan bagi orang untuk menuduh kita atau uh, memberikan suatu teladan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Di antara kita tentu kita banyak menjadi uh, apa pebisnis, ya, pengusaha atau pegawai atau mungkin pekerja, ya, mari kita hidup dengan jujur, ya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran hukum, ya. Kita seperti saya mungkin sebagai pegawai negeri tidak melakukan kejahatan atau korupsi atau apapun, ya, yang bisa menjadikan batu sandungan bagi orang lain untuk melihat kehidupan kita. Tetapi kita belajar untuk terus mempertahankan kebenaran, untuk terus hidup dalam kebenaran, hidup berintegritas, hidup bersih, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk menuduh kita atau membawa kita ke jerat hukum ataupun menjadi batu sandungan bagi kehidupan rohani kita. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus, ya, hidupnya sungguh-sungguh bersih, hidupnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen pada waktu itu tidak sama sekali tidak ada hubungan dengan pelanggaran-pelanggaran etika ataupun pelanggaran hukum pada waktu itu, ya. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita bisa melihat bagaimana Paulus hidupnya ini punya prinsip, ya. Kalau saya bilang prinsip hidupnya adalah dia dia berserah, ya, bukan menyerah, ya. Karena kita bisa melihat bahwa kita tahu bahwa Paulus ini sebenarnya sudah siap mati atau rela mati, ya,
tetapi dia menolak untuk menyerah begitu saja, ya, dipersalahkan tanpa bukti, ya. Dia tahu berkat pemahamannya ya tentang undang-undang Romawi dan hak-haknya sebagai warga negara Roma, ya akhirnya dia minta naik banding, ya. Kita tahu kalaupun dia naik banding, ya otomatis ya persoalannya akan semakin sulit, ya. Tetapi dia sadar ya bahwa inilah yang harus dia lakukan, ya, karena nanti kita akan melihat bagaimana tambahan kesulitan yang akan dialami oleh Paulus ini membawa beberapa hal yang penting, ya. Yang pertama tentu tadi kita melihat dia akhirnya berjumpa dengan Raja Agripa, ya, bertemu muka dengan Raja Agripa, yang besok di pasal yang ke-26 kita akan melihat bagaimana Paulus bisa bersaksi di depan Raja Agripa, bahkan Paulus dengan berani mengajak Raja Agripa untuk percaya kepada Yesus, ya. Dan hampir saja Raja Agripa percaya, tetapi sayang responnya tidak benar, mungkin justru dia malu-malu mungkin, ya, tidak berani mengakui apa yang disampaikan oleh Paulus itu benar, ya. Nanti di pasal yang ke-26 kita akan melihat bahwa hampir saja aku menjadi orang Kristen, kata Raja Agripa, ya. Tetapi semua itu karena kesempatan Paulus bertemu dengan dia dan akhirnya Paulus bisa bersaksi tentang Kristus pada waktu itu. Yang kedua tentu kita ingat di pasal yang ke-23, ya, Tuhan berbicara kepada Paulus pada waktu itu bahwa dia ingin Paulus pergi ke Roma untuk bersaksi di sana, ya. Dan kesulitan ini, naik bandingnya Paulus ini ke Kaisar tentu akan membawa Paulus ke Roma, dan ini mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan Paulus, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari tentu, ya, yang pertama, ya, kita belajar di dalam hidup ini tentu kita tidak tidak harus mengalir saja atau pasrah saja, ya, tetapi kita harus berani mempertahankan kebenaran, ya. Kalaupun mungkin ya usaha kita itu tidak berhasil, ya tentu kita akhirnya boleh berserah ya kepada kehendak Tuhan. Tapi maksudnya seperti Paulus ini, dia tidak pasrah begitu saja, tidak mengalir begitu saja, dia berani mempertahankan kebenaran, berani mempertahankan hak-haknya, ya, sehingga membawa dia akhirnya kepada rencana Tuhan yang semula di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir tentu kita bisa belajar, ya, kadang-kadang sering sekali ya kesulitan yang kita jumpai di dalam hidup kita ini justru membawa kita lebih dekat ya kepada rencana Tuhan dan membuka peluang kepada kita untuk bersaksi menceritakan Tuhan kepada orang-orang lain, ya. Jadi kalaupun ada kesulitan di dalam kehidupan kita, mari kita respon benar, ya. Kita tanya Tuhan, ya, ada rencana Tuhan apa di balik kesulitan atau masalah yang sedang kita hadapi, karena mungkin saja ada rencana Tuhan yang di balik semua itu, ya. Kesulitan atau masalah tersebut membawa kita lebih dekat kepada rencananya, lebih dekat kepada kehendaknya, ya. Eh, Contoh yang tentu ada di hadapan kita, ya, bagaimana Ibu Dorcas menghadapi sebuah beban, sebuah masalah, sebuah kesulitan, tetapi justru dengan semuanya itu ada jalan terbuka bagi dia untuk bersaksi kepada banyak orang, menceritakan Kristus dan memperlihatkan bagaimana iman percayanya kepada Kristus. Ya, jadi sekali lagi, ya, sekalipun mungkin kita menghadapi kesulitan, tapi ternyata kesulitan itu justru membawa kita lebih dekat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sharekan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Salam. Oke, terima kasih Pak Ramli. Jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ramli. Jadi mari terus kita jaga hati kita supaya prinsip-prinsip hidup kita itu berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia sehingga berujung pada kompromi yang akhirnya bertentangan dengan firman. Karena dunia akan berlaku seperti itu. Tapi ingat, seperti Yesus katakan, kita bukan berasal dari dunia, karena kita adalah anak-anak kerajaan. Jadi mari terus hidup berpegang teguh pada prinsip-prinsip kerajaan Allah,
Dan tentulah kasih karunia Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga kita juga bisa berlaku hidup seperti Paulus, punya prinsip yang tegas dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu kita juga belajar seperti Paulus yang ngerti tentang undang-undang, supaya kita ketika diperhadapkan, kita juga tahu bukan pasrah, tapi kita berserah pada Tuhan dan sesuai dengan peraturan, undang-undang yang ada. Kita tidak bertentangan, tetapi kita juga selaras. Sehingga kita berani mengambil tindakan dan keputusan selaras dengan firman, tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, tentu itu adalah hal yang terus harus kita capai dalam hidup ini. Kita perbesar kapasitas hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Saya percaya apa yang disampaikan Pak Ramli sudah sangat jelas. Bagi yang kita, yuk renungkan firman Tuhan ini untuk menjadi cermin dalam hidup kita, supaya hidup kita terus ada dalam perkenanan Tuhan. Situasi kondisi apapun yang Tuhan izinkan, itu atas izin Tuhan dan tujuannya jelas, supaya dengan situasi itu nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Seperti contoh yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, Ibu Dorcas, dalam keadaan seperti ini, justru itu menjadi satu jalan untuk kabar baik Injil itu diberitakan. Oke, terima kasih Pak Ramli. Oke, silakan Will berdoa syafaat. Nah, nanti akan ditutup oleh Pak Ramli. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami akan selalu menjaga hati, hidup benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dan selalu taat Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan yang baik untuk hidup kami Tuhan. Sehingga banyak orang mengenal Engkau melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau selalu memberkati setiap kesehatannya, pekerjaan usahanya Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya juga Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Pak Ramli ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ongko. Kau selalu memberkati setiap kesehatannya Tuhan, pemulihan apapun itu Tuhan. Kau selalu memberkatinya Tuhan, berkati juga orang-orang sekitarnya Tuhan, khususnya yang menjaganya Tuhan. Senantiasa Engkau menguatkan, melindungi, dan menyertai mereka Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas. Kau memberikan kesehatan Tuhan kepada Bu Dorcas Tuhan, setiap proses yang ia lakukan Tuhan, baik itu kemoterapi, obat-obatan yang ia konsumsi Tuhan, Kau memberikan yang terbaik Tuhan, penyembuhan, biluk-biluk kesehatan Tuhan, Kau sertai di dalam tubuhnya Bu Dorcas Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau menyertai pelayanannya juga Tuhan, anak-anaknya serta orang-orang yang berada di sampingnya, Kau kuatkan, mampukan mereka untuk selalu mendampingi Bu Dorcas Tuhan. Setiap kebutuhan apapun, Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Kami serahkan semua hidup Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau selalu menyertai kami, melindungi dan serta Tuhan. Dari pagi ini sampai malam Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami Tuhan yang kami temui, yang belum mengenal Engkau khususnya Tuhan. Biarlah mereka melihat hidup kami Tuhan. Melihat Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga mereka bisa percaya dan datang kepadamu Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Untuk seluruh kepala daerah juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang mereka putuskan Tuhan, berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa membawa bangsa ini, setiap daerah ini, menjadi lebih sejahtera lagi Tuhan. Dan di dalam kepemimpinan mereka Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan, Engkau di dalam hidup mereka Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua bangsa dan para pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati, mengurapi kami di dalam persekutuan kami di dalam Koram Dio pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti, memahami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan, kalau hari ini kami akan kembali beraktivitas seperti biasa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai, Tuhan berkenan kepada kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh mengurapi setiap apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh berhasil dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih setia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.